Baik, silakan Mas Duki, bagaimana kabar Mas Duki sekarang? Alhamdulillah Pak, baik kabarnya. Lalu tahu nggak Mas Duki datang ke sini karena apa? Iya Pak, saya tahu Pak. Tadi juga Ibu Wali kelas yang suruh saya kesini juga. Begitu. Lalu Mas Duki sendiri itu sebelumnya pernah nggak melakukan tahap konseling ini? Sebelumnya pernah, tapi bareng-bareng sama teman-teman Pak. Oh gitu, bareng-bareng sama teman-teman. Iya. Kalau bareng-bareng sama teman-teman itu namanya konseling kelompok. Jadi Mas Duki sendiri sekarang itu sedang melakukan namanya konseling individual, yang mana hanya Mas Duki sendiri yang dipanggil di ruangan PK ini. Iya Pak. Oke. Lalu konseling itu seperti yang dulu pernah dilakukan Mas Duki sama teman-teman, nanti di situ diarahkan lah dari guru BK mengarahkan untuk kedepannya murid-muridnya lebih baik lagi gitu. Iya Pak. Terus di konseling sendiri itu ada 3 asas, yang mana di dalamnya itu ada asas kerahasiaan, menjelaskan di situ mana permasalahan Mas Duki sendiri yang dijelaskan Bapak itu tidak akan disebarluaskan ke teman-teman, hanya kita berdua yang tahu. Lalu yang kedua yaitu sukarela. Mas Duki sendiri mau datang ke sini tanpa disuruh oleh teman, lalu tanpa paksaan gitulah, sukarela. Terakhir, asas yang ketiga ada keterbukaan, yang mana Mas Duki sendiri harus terbuka, karena kalau tidak terbuka permasalahan yang dialami Mas Duki nanti susah dipecahkannya gitu Mas Duki. Apakah Mas Duki sudah paham tentang konseling individual ini? Iya Pak, saya paham, tapi saya malu Pak mau cerita nanti Pak. Kenapa masih malu? Kan Bapak tadi sudah bilang bahwasanya di sesi konseling ini setelah kamu ceritakan tahu masalahmu, itu kamu malu disebarluaskan, nanti Bapak rahasiakan. Karena Mas Duki sendiri sudah paham terkait konseling ini, Mas Duki sebelum dimulai, apakah Mas Duki ingin ke toilet dulu? Tahu? Iya Pak. Enggak, sudah cukup langsung. Lalu bisa Mas Duki jelaskan kenapa sih Mas Duki mengalami hal seperti ini? Ya, saya akhir-akhir ini memang itu Pak, ya prestasi saya atau belajar saya menurun. Terus kemarin dapat surat peringatan dari wali kelas, saya nilainya kurang memenuhi standar untuk naik kelas. Tapi ya gimana Pak, ya saya udah bisa saya Pak, adanya seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu. Mas Duki sendiri karena mendapatkan nilai di bawah KKM seperti itu. Sebelum melakukan ujian, boleh tahu nggak sih kesiapan Mas Duki sendiri untuk menghadapi ujian tersebut gitu? Ya saya sebenarnya sudah ditahu materinya, tapi saya kurang menguasai Pak juga. Pas lagi pelajaran itu mungkin saya juga
nggak berangkat pas itu Pak. Jadi sebelumnya di pemberian materi Mas Duki sempat nggak berangkat gitu, Iya Pak. nggak masuk ke kelas. Mm-mm. Oh seperti itu. Eh, maka dari itu Mas Duki sendiri sempat bingung dalam mengerjakan gitu ya. Saya bingung Pak, ya sudah mentok lah, saya bingung banget. Mas Duki sendiri tahu nggak dampak dari nggak berangkat waktu pemberian materi? Ya, ya bingung Pak lah, saya pengen berangkat tapi pas itu banyak kendala Pak. Saya sebenarnya tahu Pak kalau jadinya sekarang saya ketinggalan teman-temanku juga yang jelasin saya kurang paham. Saya mau ke guru, saya malu mau bertanya. Oh, gitu ya. Jadi Mas Duki sendiri tahu kan penyebab kalau nggak masuk kelas gitu. Alasan Mas Duki sendiri sempat nggak masuk kelas walaupun tahu dampaknya itu kenapa Mas? Ya sebenarnya saya pengen berangkat Pak pas itu, cuma malamnya saya pas itu ada acara, terus pas itu kan teman-temanku ngajak main-main, terus ya sering main game gitu Pak malam-malam. Jadi kalau saya malam main game terus tidurnya nggak beraturan, ya paginya saya bangunnya telat Pak. Jadi saya mau berangkat takutnya di sana malu, nanti malah diketawain teman-teman Pak. Oh begitu. Jadi kamu sempat nggak berangkat, eh, alasannya itu main game gitu sampai larut malam. Ya kadang main game, kadang saya ke rumah teman nonton bola atau gimana Pak, kan biasanya nonton sepak bola luar negeri kan pagi-pagi jam 2 jam 3 gitu Pak. Jadi ada banyak alasan gitu ya, kamu nggak mengikuti pembelajaran di kelas, dari main game, nongkrong sama teman, sama nonton bola bareng teman gitu. Ya Pak. Ketika kamu tadi ketinggalan pelajaran, eh, kamu kan tahu alasanmu itu karena nonton bola pagi-pagi, main game, intinya jadwal tidur kamu itu kurang teratur lah ya. Eh, pernah nggak nyoba tidur kasih gitu? Ya saya ya jarang sekarang Pak, ya udah kebiasaan kalau pegang HP main sama teman kadang sampai larut malam nih, sampai pagi gitu Pak. Jadi karena kebiasaan jadi saya jarang tidur asik. Hmm, jadi seperti itu karena kebiasaanmu itu eh, bergadang gitu ya. Pak. Jadi, jadi kesiangan, lalu kalau bangun siang malu datang ke kelas gitu. Sebaiknya eh, bukan sebaiknya, eh, nggak apa-apa datang telat ke sekolah seperti itu, tapi eh, ya lebih baik telat daripada tidak berangkat sama sekali seperti itu. Iya Pak. Jadi, lalu pernah nggak kamu nyoba atau memaksakan diri untuk tidak main HP lah, atau tidak menerima ajakan main oleh teman gitu? Ya ya gimana Pak, kalau saya di rumah kan saya nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, cuma nenek sama anu, paman sama bibi, nggak ada teman di rumah. Kan saya anu anak muda ya bingung kalau masa di rumah kayak gitu doang, scroll scroll tidur. Ada yang teman ngajak ya saya berangkat kan.
rumah teman. Oh, jadi kamu di rumah sama nenek, eh, paman sama bibi. Iya Pak. Lalu orang tua kamu sendiri di mana? Orang tuaku lagi kerja Pak di Jakarta. Ya ini di luar kota lah di Jakarta. Kalau ibuku sih daerah Kemayoran apa ya. Kalau bapakku kemarin di Bandung di bangunan. Wah, di Bandung, itu di Kemayoran. Iya, ibu rumah tangga di sana kerja. Hmm. Jadi kamu merasa sepi gitu di rumah. Ya bosen Pak lah. Di rumah paling sama nenek saya sering dimarahin juga lah. Sama bibiku ya kadang ya males balik Pak lah. Ini ya banyak gak betahnya di rumah. Iya Pak. Jadi kamu memilih untuk bermain bersama teman-teman gitu. Gitu. Tapi ya nggak sampai larut malam juga gitu. Apakah orang tua kamu tahu kabar kamu ini, nilai kamu ini di bawah KKM rendah gitu? Ya mungkin Bu Indri udah ngabarin sih. Bu Indri wali kelasku kan ngabarin ibuku kemarin Pak. Kemarin juga telepon sebentar sih. Itu Ibu Indri laporan ya mamaku bapakku sudah tahu nilaiku kurang ya tapi gimana Pak keadaannya seperti itu. Begitu. Reaksi dari orang tua memarahi atau memaklumi atau seperti apa? Ya ibu bapak juga sibuk di sana Pak, paling ya nasihatin sebentar di situ ya suruh nenek ya sama aman bibi suruh ngurusin ya. Sekarang alhamdulillah ya ini Pak saya suruh datang ke bapak ya buat cari solusi lah. Saya juga bosan banget dimarahin terus sama orang tua sama mbaknya. Saya takut juga mau nggak naik kelas malah gimana Pak ya. Seperti yang tadi Mas Duki sebutkan, dari bermain, bergadang, nongkrong sama teman gitu sampai nonton bola sampai pagi gitu, itu Mas Duki sendiri coba dikurangi untuk nongkrong sama temannya gitu. Lalu Mas Duki untuk memainkan HP atau game online itu coba dikurangi dengan cara mungkin dari HP-nya dimatikan atau diberi jadwal gitu. Nanti setelah jam 10 atau 11 itu harus sudah off. Mas Duki sendiri kan ya karena memang ya anak muda selalu ingin mengeksplorasi lah ya bagaimana tentang lingkungan luar, pengalaman gitu lah ya. Apalagi bareng teman-teman kan yang seumuran gitu, pasti kan nyambung gitulah. Terus Mas Duki sendiri walaupun tahu resikonya tetapi tetap saja melakukannya gitu. Mas Duki bisa untuk besok itu mencoba mengurangi yang tadi Bapak sebutkan. Lalu Mas Duki bisa juga menempelkan atau membuat plan harian terkait manajemen waktu itu belum bisa memanage lah gitu. Ya manajemen waktu ya gimana sih Pak, saya kurang paham kok. Oh, manajemen waktu belum dipahami ya.
Jadi manajemen waktu itu seperti ini. Pertama, eh, waktu yang berputar selama aktivitas Mas Duki ini harus dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Yang tadinya Mas Duki kan belum bisa memanage waktu, dalam artian belum bisa memanfaatkan waktu yang ada gitu. Intinya manajemen waktu itu cara mengatur waktu dengan baik gitu Mas Duki. Iya, Pak. Ya itu susah banget saya Pak, atur waktu itu harus gimana ya bagusnya, anu, kebiasaan Pak gitulah. Kebiasaan memang gimana ya, cara untuk mengelola waktu dengan baik itu yang pertama Mas Duki pahami dulu dari yang mana kewajiban, yang mana keinginan juga gitu. Yang pertama kayak tadi sekolah ketinggalan materi gitu, kalau nggak masuk itu kan kewajiban tuh, jadi Mas Duki harus masuk. Ya Pak. Gunakan waktunya yang tadinya pagi Mas Duki belum masuk kelas, digunakan untuk masuk kelas gitu. Ya, Lalu yang tadinya malam-malam Mas Duki suka begadang, nonton, main game gitu, Mas Duki sendiri harus kelola waktu itu untuk istirahat, untuk tidur gitu. baik Pak. Jadi, ya paling enggak dikurangi lah. Mas Duki boleh namanya main game, lalu nonton bola boleh, cuman enggak setiap waktu juga gitu. Bapak minta Mas Duki, Bapak kasih satu lembar kertas di sini. Tolong Mas Duki tuliskan tentang tulisan yang besar manajemen waktu seperti itu. Waktu. Terus apa? Eh, Pagi, ya bangun pagi terus apa? bangun pagi, habis itu yang jelas kewajibannya sekolah gitu. Berangkat. Ya berangkat sekolah. Di malam hari Mas Duki itu tidur di bawah jam 11 gitu. Kurangi nongkrong sama teman. Nanti Bapak minta kamu tempel atau taruh kertas ini di lemari atau di cermin gitu, agar nanti kamu bisa melihatnya setiap waktu gitu. Bapak di sini bukan meminta kamu itu nggak nongkrong, bukan meminta nggak HP-an, tapi setidaknya untuk kamu mengurangi waktu yang terbuang sia-sia gitu, agar kamu tetap bisa main HP, juga tetap masuk kelas, juga nggak ketinggalan materi gitu. Baik, apakah masih ada yang dikeluhkan oleh Mas Duki sendiri? Ini palingnya nyicil Pak, kadang ya nggak langsung semua saya bisa Pak. Ya namanya juga kebiasaan sih Pak, jadi ya agak susah gitu. Baik. Baik, Bapak senang mendengar kamu mau berubah dari Ya, kebiasaan yang kurang baik tadi. Bapak mau besok di minggu besok, Bapak mau lihat kamu hadir di setiap jam pelajaran, baik Pak. Jadi, seperti itu. Baik, sesuai perjanjian. Di sini
Bapak hanya memberikan sedikit solusi yang mana bisa sedikit membantu Mas Duki. Karena sesi konseling tadi sesuai perjanjian 30 menit, Pak, di pertemuan besok kalau Mas Duki sendiri ingin datang kembali, boleh kok, disilahkan gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini dibawa pulang Pak? Ya, dibawa pulang, nanti ditempel di dinding boleh, atau di cermin. Insya Allah saya berusaha Pak untuk berubah Pak. Mohon bimbingannya selalu Pak. Oke, siap. Bapak selalu nyalain Bapak. Langsung Oke, pulang saja Pak. siap. Terima kasih Mas Duki. Iya.